Pak, dito sorok may cerita nasanya. Maka mereka ini dibekali lah. Orang Makassar dikasih badik yang gecong itu ya. Orang Bugis dikasih keris. Nah orang Mandarin tidak dikasih apa-apa. Nanya, ini saya bawa pulang apa ini? Ah kamu tidak usah bawa pulang apa-apa. Kamu pakai saja usul. Palayang miti matiin usul. Maka masyarakat pesisir Sulawesi Barat ini pada umumnya adalah masyarakat yang religius. Maka seluruh perilaku kehidupannya itu tidak pernah berpisah dari persoalan usul itu. Usul itu bukan agama, tetapi dia diiyakan oleh Nabi. Jadi ada dua dalam agama ini yang bukan agama, tapi menjadi perilaku masyarakat. Yang pertama at-tabarruk, mengambil berkah. Dan itu ada, ayatnya ada. Kalau ada orang bilang tidak bisa mengambil berkah, baca Al-Quran. Salah satu contohnya ketika Nabi Yakub buta matanya karena begitu sedihnya kehilangan anaknya, padahal anaknya masih hidup ya. Salili rindu dia. Dan baju Nabi Yusuf itu disisipkan ke dalam karung beras lah kalau sekarang. Tiba di hadapan ayahnya, beliau menyapu mukanya dengan baju itu, sembuh itu mata. Itu nggak disebut, itu sebut dengan tabarruk. Ada orang yang berebut sisa makanan Rasulullah SAW, tabarruk namanya. Ada juga disebut dengan at-tafaul. Tafaul itu adalah perilaku yang di dalamnya mengandung harapan. Ya. Misalnya, ketika perdamaian Fathu Makkah, itu alot itu persoalan antara Nabi dengan utusan dari kafir Quraisy. Karena mereka itu tidak mau menerima kalau ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Min Muhammadur Rasulullah. Utusannya ini orang-orang Makkah. Saya tidak terima itu. Kalau saya terima suratnya berarti saya mengakui bahwa Anda Rasul. Ganti itu. Muhammad bin Abdullah. Setelah utusan yang datang dari Makkah itu namanya Suhail, Nabi bertepuk tangan dan bergembira. Ini nanti insya Allah akan mudah ini urusan agenda pertemuan kita akan lebih mudah. Kenapa? Karena orang yang datang ini namanya Suhail. Suhail itu artinya mudah. Itu namanya usul. Nah, masyarakat kita di Sulawesi Barat ini, saya kasih contoh ya. Kalau orang buat perahu sande itu, pernah lihat sande? Nah, pernah. Ang manas sa taipingan. Itu sande. Sande ini tipologi masyarakat kita ya. Di depan itu dia transformasikan dirinya bahwa yang menjaga itu Nabi Sulaiman. Saya tanya sama tukang sande, "Wah, kenapa Nabi Sulaiman yang ada di depan itu diuluan?" Ya karena dia pemilik kekayaan, dia yang paling kaya. Maksudnya karena semua hasil lain itu disimpan di depannya, jadi dia menjaga itu barang-barang. Terus yang di tengah ini pula ya Nabi Ibrahim, karena dia pemilik rumah. Kenapa? Karena di tengah-tengah perahu ini kita tidur dan makan, kita istirahat di sini. Ini rumah kita di laut. Yang di belakang pula Nabi Nuh, karena dia pemilik perahu. Terus yang di mana Rasulullah di mana? Itu yang di tiang itu, Muhammad itu. Kenapa? Karena dia yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pelaut itu kena musibah di tengah laut, yang paling pertama dicari itu tiang layar. Pira itu utama mengapa? Ya nau rasisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Kau tidak akan pernah celaka selama ada Muhammad di situ. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Al-Qur'an ini, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya ada Muhammad pada kalian. Menurut ahli tafsir, ada dua tafsir dari ayat ini. Yang pertama, bahwa Muhammad itu adalah orang yang sejenis dengan kita. Ketahuilah, pada kalian itu ada Muhammad. Setengah tahu di Eropa tahu. Yang tafsir yang kedua, bahwa Muhammad sampai hari ini tidak pernah berpisah dari umatnya. Karena ada hadis menyebutkan, ketika umat saya itu tertusuk duri kakinya, maka saya rasakan sakitnya sampai di kuburan saya.
Dia terus isyarat Muhammad. Ini untuk posasi anak-anak lihat. Apa sangana tiang layar itu Muhammad. Ya tomoro aleku mikek deh silambi pun Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini perilaku yang religius. Siapa yang ajari mereka? Ya tidak mungkin di karang-karang lah. Ya para kiai kan nenek multasam iman lapeo. Kalau mau main gugat itu kemudian terlalu dini kita untuk mencap mereka salah. Kenapa? Mereka sudah pernah diuji pengetahuan dan perilakunya oleh para kiai sejak zaman dahulu. Sejak Islam masuk di daerah kita, itulah perilakunya. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, di masyarakat kita itu ada milad tinggi ya. Kalau agak lamaan ini suruh saya berhenti ya. Lanjut. Ada itu milad tinggi. Orang sini bilang apa milad tinggi itu? Mapaci ya, mekaranti ya. Saya tanya Pak pada kiai di Pambusuan. Apa itu milad tinggi itu? Tidak beres itu. Cuma jok saja apa selesai. Dia bilang, "Nah, kau tidak paham itu." Apa Pak Kiai? Di situ ada doa di dalamnya. Jadi orang masyarakat kita dulu, orang tua kita pergi mencari orang-orang yang mulia perilakunya, orang yang sering datang di masjid salat jamaah, dipanggil datang di rumah, "Pak, tolong sentuh anak saya, mudah-mudahan nanti ketika dia punya anak, dia seperti kamu." Masya Allah. Nausi otori dek puang ya anaknya pas sambayang. Cari orang-orang yang dermawan, cari orang-orang yang bersih keturunannya. Mudah-mudahan perilakumu dan apa yang melekat pada dirimu sifat-sifat baik itu pindah ke anak saya nanti. Doa namanya. Ya mau sangat usul oh. Jadi teman-teman Ansor dan Banser ini kajian itu sebenarnya penting. Siap. Sangat penting karena Anda hidup setiap hari dengan itu. Daripada bicara soal-soal kenegaraan dan tidak selesai-selesai, lebih baik belajar itu. Kenapa? Anda ini calon pemimpin. Memimpin siapa? Memimpin rakyat itu. Kalau Anda tidak bisa memahami perilakunya, sia-siakan itu. Setiap hari orang berdebat di Facebook, di WA soal Jokowi Prabowo. Nah mereka baik-baikan di sana. Kita yang pusing. Yang perlu diperdebatkan itu anak-anak Ansor, ini rokok dia. Itu yang penting. Ya kayak gitu-gituan sebenarnya. Jadi maksud saya ini, apa yang ada khasanah perilaku kehidupan masyarakat kita Sulawesi Barat itu sebelum Islam datang sudah mereka lakukan. Kalau Anda tanya ibu-ibu di kampung, apa dalilnya Bu? Berbagi dengan tetangga. Tidak tahu saya, tapi itu sudah perintah Nabi. Itu namanya Islam tradisional. Mereka tahu berbagi, mereka tahu datang membantu orang-orang yang bangun rumah tanpa diminta, tanpa dikasih pengeras suara, tanpa diundang, tanpa digaji. Datang. Apa itu? Karena itu sudah menjadi karakteristik masyarakat kita. Ditanya dalilnya, tidak tahu dia. Sementara orang setengah mati kasih dalil, tidak bisa dia lakukan itu. Kenapa? Karena bukan karakter dalam dirinya. Banyak orang hafal dalil, tapi setengah mati didorong kalau ada pekerjaan. Karena tidak main karakter, pengetahuannya hanya sampai di sini. Dalil itu cuma dihafal, tidak menyentuh sisi dari perilaku dirinya. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu datang untuk merubah Anda menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Belajar Islam, belajar agama bukan hanya sekedar ritual-ritual berdoa, tetapi ketika itu ada orang di luar sana yang teraniaya dan Anda tidak menolong, hentikan ini doa. Berhenti diskusi. Kenapa? Anda tidak punya apapun yang bisa Anda berikan ke teman-teman Anda, ke makhluk Anda. Terakhir saya ingin bercerita satu kisah yang menarik dan membuat apa? Tambah lagi. Sudah ya? Lagi. Lanjut. Jangan, ini namanya ragu. Dan saya ini sebenarnya khawatir nanti kapok ya. Saya ini sering ke Mamuju, barusan diculik sama Pak Kiai. Seorang perempuan pelacur lagi, WTS bahasa sekarang,
Jadi di hadis Bukhari Muslim ini dan disahihkan oleh Sahih Muslim, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pernah memberi minum seekor anjing di padang pasir dengan mengabaikan dirinya memberi air minum dari persediaan air terakhir yang dia punya. Banyak orang menghujat, di mana keadilan Tuhan, Pak Sayyid? Kenapa kok bisa-bisanya satu perilaku bisa menghapus sesuatu yang begitu lama dia lakukan? Karena kemanusiaan dalam dirinya dan unsur-unsur ketuhanan yang membuat dia iba terhadap makhluk lain itu bisa menghancurkan perilaku-perilaku salah yang selama ini Anda lakukan. Karena Allah sangat menghargai orang-orang yang bisa memberi rasa bahagia terhadap orang lain. Ini yang kurang sekarang. Kenapa kurang? Masing-masing hidup dengan egonya. Ya contohnya ini, kalau sementara ke ceramah, ya pegang-pegang tuh dia Facebook di belakang, HP dan lain-lain sebagainya. Kan menurut tuh si pindalingan. Nah ini kan sebenarnya teman-teman tahu bahwa kita semakin tidak peduli dengan dulu. Kasihan kita ini anak zaman tahun 90-an setengah mati di kantor pos ngirim surat untuk teman-teman. Dulu ada sahabat pena untuk menyambung silaturahmi. Sekarang Anda duduk berdua, Anda baku omong. Anda sih mau tahu perilaku apa ini, dan Anda disebut orang yang paling muslim. Macam sanda lo mak detong oh kafir oh. Anda marah kalau disebut kafir. Anda orang paling Islam kalau pengakuannya. Tapi perilaku ya karaumi mau. Karena itu rasa kemanusiaan kita sudah mulai hilang. Jadi saya itu ceramah, kalau ceramah ngalor ngidul ya. Mohon maaf ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka ruang berpikir kita bahwa sesungguhnya ada tipologi keberagamaan yang begitu luar biasa yang kita miliki, yang dimiliki oleh tetua kita, masyarakat kita, dan kajilah itu supaya Anda bijak dalam memahami apa itu agama dan tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain. Saya kira itu, mohon maaf atas penyampaian ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.